warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Labuan 3 sekaligus calon guru penggerak angkatan 11. Semoga ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru semuanya, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, sehingga kita semua dapat berkumpul kembali dalam rangka acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sholawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, di dalam yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tempatnya penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mohon izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya kalau disebut wakil, semua juga wakil mungkin karena mewakili rekan-rekan semua. Hanya ingin menyampaikan bahwa pada pertemuan di mana pada bagian ini di modul 2.1 ada kegiatan yaitu yang namanya diseminasi budaya positif. Diseminasi ini sebuah gagasan atau ide yang ada di sekolah untuk disampaikan kepada rekan-rekan di sekolahnya. Adapun budaya positif mungkin ada kaitannya dengan bagaimana kita memperlakukan peserta didik di sekolah. Tidak kita menghakimi siswa atau memberikan hukuman, tetapi lebih kepada bagaimana siswa itu dapat memecahkan masalah yang dia hadapi sendiri. Mungkin ini agak sulit, nanti ada segitiga restitusi, bagaimana guru sebagai teman, bagaimana guru sebagai pembuku, bagaimana guru sebagai mitra ya, atau bagaimana posisi kita. Nah, dari sini nanti di diseminasi budaya positif akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah selaku CGP. Nanti kita simak baik-baik apa yang akan beliau sampaikan. Mudah-mudahan, karena ini sebelumnya sudah disampaikan oleh Bu Haji Ade di angkatan yang ke-6, oleh saya sendiri di angkatan yang ke-9. Dan ini kita ketiga kali mendengarkan atau materi ini yang kita pelajari. Mudah-mudahan yang ketiga ini
dapat kita praktekkan meskipun sangat sulit. Mudah-mudahan kalau kita mau, kita dapat mempraktikannya dalam kehidupan kita di sekolah ini. Karena saya lihat tadi ketika kegiatan upacara saja, kita misalnya tidak bisa mencontohkan bagaimana sikap kita dalam mengikuti upacara. Jadi ketika peserta ini ngobrol, karena mungkin melihat gurunya juga melakukan hal yang sama. Jadi istilahnya teladan itu sangat penting sekali. Kita tidak bisa, siswa itu tidak bisa ya istilahnya masih tahu kamu ya gitu, makanya kita sendiri tidak melakukan hal yang begitu. Jadi nanti akan lebih jelas akan sampai oleh Bapak Kepala Sekolah selaku PJP juga. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raden Bambang Nur Arianto MPD yang telah memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Labuan 3 sekaligus calon guru penggerak angkatan 11. Kepadanya disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Haja Menengku Fatul Hasan MPD sebagai pembawa acara, Pak Bambang tentunya yang mewakili sambutan dari kepala sekolah dan rekan-rekan guru pada siang hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bambang. Kemudian guru-guru hebat, baik bapak gurunya, ibu gurunya, luar biasa semangat pada siang hari ini. Hari Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 kita akan mengadakan kegiatan Kombel, terutama yaitu kegiatan tugas saya sebagai PJP angkatan 11 dari modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Nah, untuk kegiatan tersebut ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kita semua tentang budaya positif yang berkaitan dengan di sekolah kita. Yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua sudah banyak mengembangkan berkaitan dengan budaya-budaya positif yang sedang berlangsung di sekolah kita dari tahun ke tahun, terus kita tingkatkan supaya kita dan anak-anak kita bersinergi, berkolaborasi tentang bagaimana kita memberikan pembelajaran terhadap peserta didik kita. Baik, sebelum menginjak kepada materi yang akan disampaikan di sini, kita akan ice breaking dulu bentar ya. Bisa kan? Nah, sebelum ini kita connect dulu. Oke. Siapkan tangannya dia di depan. Nanti ada kata untuk satu jari. Prok 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 prok. Tepuk dua jari. Prok 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 dua jari. Tepuk tiga jari. Tepuk empat jari. Tepuk lima jari. Iya. Prok 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 prok. Tepuk dua jari. Prok 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 dua jari. Tepuk tiga jari. Tepuk empat jari. Tepuk lima jari. Iya, terima kasih, silakan duduk. Iya, itu kenapa ya?
kita berawal dari dasar dulu, rata akhirnya menjadi besar. Ya. Baik Ibu Bapak, untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini, sebelum masuk ya ke acara, saya ada sedikit untuk memberikan stick note ya kepada ibu-ibu dan bapak guru untuk menuliskan budaya positif apa di pikiran ibu bapak guru dan budaya positif yang negatif seperti apa yang ada di pikiran bapak ibu guru. Tolong tuliskan dan tempel di sini. Nanti budaya positifnya yang mana, budaya negatifnya yang mana. Oke. Terbang di angkasa biru hingga diranting pohon cendana. Guru bijak, pahlawan ilmu. Tahu kan? Membimbing anak dengan sepenuh hati. Membimbing anak dengan sepenuh hati. Gitu ya. Apa namanya tuh? Ngedailin gitu ya. Itu negatif tuh. Bully. Ya, oke, silakan. Yang negatif warna kuning. Silakan. Itu lihat di atas tuh, contohnya nih. Ya, Sip. jadi semuanya berpikir pelajaran kita, ya. Jadi biar kita ada kesepakatan bersama. Silakan pelajaran kita, ya. Jadi biar kita ada kesepakatan bersama. Silakan. Sip. Smile. Belum peserta. Tolong siapa yang mau ke depan membacakan hasil dari pemikiran kita di budaya positif ini. Ayo silakan siapa yang mau mewakili. Ayo, silakan. Bu Ira, ayo mangga. Ibu Gelis. Pertama, 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun. Terus selanjutnya budaya positif, senyum, salam, sapa. Terus masuk ke kelas sambil mengucap salam. Dan selanjutnya masih sama membudayakan senyum, salam dan sapa. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Terus mencintai kebersihan. Budaya positif, senyum, salam, sapa. Budaya positif, banyak mendapat teman, bersosialisasi, belajar bersama. Selanjutnya, budaya salam, budaya senyum, budaya sapa. Oke. Misalkan guru dan siswa memulai pelajaran dengan salam dan doa. Budaya positif, ramah dan tanggung jawab. Terus menjadikan anak lebih disiplin lagi. Budaya positif di sekolah, sopan, santun, jujur, dan bergotong royong. P3K menghargai perbedaan. Selanjutnya, guru harus dapat mencontohkan hal-hal yang baik di sekolah. Contoh, datang tepat waktu dan disiplin. Banyak mendapat teman, dapat belajar bersama, bersosialisasi, membuat diri lebih terbuka terhadap lingkungan karena keberadaan teman. Kemudian selanjutnya udah budaya negatif. Oke, berikan tepuk tangan buat Ibu Ira. Luar biasa, Bu Ira. Oke, kita simpulkan. Apa itu? Jadi di antara pemikiran ibu bapak
kebanyakan 5S ya. Senyum, sapa, salam, apalagi sopan santun ya. Nah ini kita buka bersama, lihat nanti ya. Bagaimana? Di sini ada beberapa konsep inti tentang budaya positif. Pertama, perubahan paradigma belajar. Nanti kita bahas. Kedua, positif disiplin ya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga retribusi. Di sini ada konsepnya ada seperti ini. Nanti kita bahas satu persatu bagaimana caranya kita menjadikan budaya yang positif di sekolah kita. Oke, kita lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Yang namanya berdiferensiasi berarti kita itu pembelajaran yang berpihak kepada murid peserta didik ya. Nah, untuk pembelajaran ini berdiferensiasi ini adalah merupakan paradigma baru yang dikolaborasikan ya antara guru dengan siswa. Bagaimana caranya? Berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang membentuk karakter siswa dan murid ini adalah murid yang sangat unik ya. Jadi berbagai macam kebutuhan, berbagai macam kemampuan di antara mereka ini kita harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan mereka dari peserta didik masing-masing. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kalau kita mau menilai atau melihat peserta didik ini kemampuannya seperti apa, berarti kita harus mengadakan observasi dulu ya. Dengan bagaimana observasi? Observasi itu bisa saja dengan menggunakan seperti yang disampaikan oleh beberapa pelatihan-pelatihan. Kita ada yang namanya dites ya, atau yang lainnya proses. Kemudian ada juga yang dilakukan melalui asesmen ya. Asesmen itu sangat baik sekali untuk kita untuk menentukan dan melihat berbagai macam karakter anak. Jadi di situ kita bisa menilai dan bisa memilah dan memilih bagaimana anak yang ini misalkan sudah mampu dalam membaca baik ya, di sini kurang mampu dan betul-betul yang sedang. Nah, ini harus kita kelompokkan bagaimana caranya supaya mereka mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori modern yang mewujudkan profil belajar Pancasila. Nah, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, di sini ada ilustrasi guru mengontrol siswanya. Ya, bagaimana guru mengontrol melihat kondisi siswa di ruangan kelas ya. Jadi guru tidak hanya berdiam di depan kelas, tetapi kita harus benar-benar melihat situasi dan kondisi anak-anak kita ketika mereka sedang belajar. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif ya efektif dan bermanfaat. Nah, setiap kegiatan yang dilakukan itu harus efektif, positif dan bermanfaat. Jadi kita tidak sia-sia dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Terutama ketika kita mau memberikan pembelajaran, di situ kita berarti harus mengadakan persiapan. Persiapan apa yang harus kita laksanakan? Yang pertama, ketika kita mau melakukan kegiatan pembelajaran, berarti kita harus mengadakan yang namanya persiapan pembuatan RPP atau modul ajar ya, yang sekarang itu modul ajar. Kenapa? Karena RPP dengan modul ajar sebetulnya sama ya, cuman bedanya itu kalau modul ajar itu tidak tersusun seperti RPP ya. Jadi kita berpihak kepada murid, dilihat dari situasi dan kondisi keadaan siswa-siswi kita. Nah, setelah membuat RPP berarti kita pelaksanaan pembelajaran.
apa saja pembelajaran yang harus kita bawa, yang harus kita persiapkan untuk memberikan pelajaran di kelas. Nah, semua RPP atau modul ajar itu ya di situ diterapkan, ditulis misalkan pembelajaran IPA ya. Pembelajaran IPA itu mungkin misalnya dalam pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran di organ tubuh manusia. Nah, di dalam kegiatan organ tubuh manusia berarti kita membutuhkan apa saja alat bantunya. Misalkan di situ harus menggunakan audio visual ya atau video. Bisa juga berbentuk gambar. Juga bisa berbentuk seperti yang ada di perpustakaan ya. Itu ada yang namanya semacam kerangka tubuh manusia yang kita bawa nanti di dalam kelas. Sehingga mereka bervariasi. Ada yang menafsirkan bisa melihat melalui kerangka manusia, bisa melihat melalui video, bisa mendengar melalui visual. Itu banyak sekali karakter anak yang harus kita lihat. Nah, itu keunikan anak-anak kita ya di kelas itu seperti itu. Jadi jangan sampai pembelajaran di kelas ini merupakan pembelajaran seperti biasa gitu. Datang ke sekolah, siapkan anak-anak, buka buku pelajaran, kemudian di situ baru diselesaikan. Jadi tidak seperti itu sekarang, ya. Mudah-mudahan ibu bapak guru semuanya di sini nanti ke depannya kita menggunakan pembelajaran menggunakan modul ajar ya yang berdiferensiasi. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini nanti kita akan pelajari pada pembelajaran berikutnya yaitu tentang pembelajaran yang segitiga restitusi. Ya, nanti itu yaitu kenapa harus seperti itu, berarti di kelas itu kita harus mengadakan yang namanya kesepakatan kelas. Mudah-mudahan di kelas ibu bapak semuanya ada kesepakatan kelasnya ya. Bagaimana nilai-nilai kebaikannya ya, di situ akan ditulis dan konsekuensi atau hukuman atau retribusi yang mereka lakukan nanti itu akan dilihat dari jenis tingkat kesalahan yang mereka. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Orang dewasa katanya berhak memaksa. Berhak apa tidak? Tidak ya. Siapa yang berhak? Berhak nggak memaksa kamu harus jadi ini. Tidak kan? Nah, siapa coba yang akan memberikan gambaran kenapa tidak? KCP mungkin. Silakan gambar. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini nanti kita akan pelajari pada pembelajaran berikutnya yaitu tentang pembelajaran yang segitiga restitusi. Ya, nanti itu yaitu kenapa harus seperti itu, berarti di kelas itu kita harus mengadakan yang namanya kesepakatan kelas. Mudah-mudahan di kelas ibu bapak semuanya ada kesepakatan kelasnya ya. Bagaimana nilai-nilai kebaikannya ya, di situ akan ditulis dan konsekuensi atau hukuman atau retribusi yang mereka lakukan nanti itu akan dilihat dari jenis tingkat kesalahan yang mereka. Kemudian ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Orang dewasa katanya berhak memaksa. Berhak apa tidak? Tidak ya. Siapa yang berhak? Berhak nggak memaksa kamu harus jadi ini. Tidak kan? Nah, siapa coba yang akan memberikan gambaran kenapa tidak? KCP mungkin. Silakan gambar. Ya, kalau menurut saya memang orang dewasa itu tidak punya hak untuk memaksa. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk yang unik, makhluk yang berbeda, termasuk juga anak-anak. Mungkin anak-anak itu berbeda dari kemampuannya, berbeda dari sikapnya. Mungkin berbeda itu karena mereka tidak tahu. Nah, oleh karena itulah kita sebagai pendidik khususnya mengarahkan
bagaimana supaya anak itu memahami apa yang dia lakukan benar atau salah, sehingga menimbulkan refleksi dan bermanfaat bagi dirinya. Itu saja mungkin Bapak. Terima kasih. Baik, kasih tepuk tangan. Luar biasa ya, Pak Sepi. Ya, betul ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sepi, kita tidak bisa memaksa anak ya. Jadi itu seperti memproposa gitu ya, kamu harus dibentuk seperti ini, harus begini. Misalnya ada orang tua nih ya, orang tuanya kan nanti misalkan gitu kan. Nah, dia itu memaksa anaknya ini harus tapi saya pokoknya harus seperti saya gitu. Kan beda karakternya ya, karena bapaknya dan ibunya ada dua gitu. Nah itu kadang-kadang karakter itu masuk kemana gitu kan, tidak bisa memaksakan anak harus menjadi sesuatu. Nanti anak akan membentuk karakternya sendiri. Ya, ada lagi yang mau menambahkan kira-kira? Ada tidak? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini ada dua paradigma stimulus kontrol. Jadi stimulus respon lawan kontrol ini jadi pandangan tentang dunia, ya. Yang pertama kita lihat di sini realitas kebutuhan kita semua. Kalau di sini realitasnya kita berbeda, ya. Jadi kebutuhan kita semua ya kita semua butuh. Tapi kan kebetulan itu berbeda, ya. Mungkin Pak Eman nggak butuhnya hanya berobat, dengan itu kacage. Benar Pak Eman? Nah, kebutuhan Pak Cepi mah beda, ya. Mungkin Pak Cepi mah ingin bagaimana ini, saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran saya supaya anak-anak lebih meningkatkan belajarnya, kan gitu. Banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Kemudian di sini ada semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat yang sama. Nah, sedangkan di teori kontrol dengan dunia yang ini, setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya. Jadi tidak semua sama, tapi pasti berbeda-beda pandangannya, ya. Menurut sudut pandang masing-masing itu beda-beda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya penilaian perilaku dilihat sebagai satuan kesatuan, ya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, ya. Jadi semua pandangan kita, perilaku kita semuanya punya tujuan, ya. Tujuannya berbeda-beda, masing-masing punya tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tidak bisa, ya. Orang lain mengontrol kita tidak bisa. Siapa yang bisa mengontrol kita? Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol kita. Kita bisa merubah diri kita sendiri kepada diri kita, ya. Bagaimana kita mau mengembangkan diri kita, mengembangkan diri. Dan sekarang alhamdulillah di SD Labuan Tiga ini 9 orang mendapatkan panggilan program PPG. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan teman-teman guru semuanya lulus ya, sukses menjadi guru profesional, ya. Itu yang diharapkan. Selanjutnya saya bisa memaksa pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Harus kolaborasi. Tidak bisa ya kita membuat rujukan-rujukan supaya bisa seperti apa yang kita harapkan. Tidak bisa. Tapi dengan cara kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Ini adalah urusan menang dan kalah, tapi di sini model berpikir kita pikirannya menang dan menang, ya, positif thinking. Ada yang bertanya sejauh ini? Tinggal kereta. Nah, dari itu kita betul-betul di sini mengikuti perkembangan. Apa yang disampaikan dalam undang-undang Kemendiknas segala macam itu, peraturan kementerian itu harus diikuti karena aturan itu dibuat untuk dilaksanakan. Kemudian, nah ini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Nah, ini ya. Jadi kita ini berpikir ya positif, apa yang kita yakini, nilai-nilai kebaikan apa yang ada pada diri kita. Pasti kita semuanya juga mempunyai ya pemikiran-pemikiran yang positif, nilai-nilai kebaikan itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi bagaimana caranya kita untuk melaksanakan kegiatan disiplin positif ini? Tentunya untuk mengadakan kegiatan disiplin positif, ya berarti kita harus ada nilai-nilai kebaikan di situ. Misalkan di dalam kelas ibu-ibu, bapak-bapak gurunya berkumpul dengan anak-anaknya, tentunya di kelas agak sedikit atas ya, kelas 4, 5, 6 gitu. Kalau kelas 1 kayaknya agak repot ya, Om ya. Itu harus dibimbing oleh gurunya. Kemudian kelas 2-nya juga. Kalau kelas 4, 5, 6 itu mereka sudah bisa membedakan antara negatif dan positif, ada yang baik dan yang benar ya. Nah, untuk kegiatan yang disiplin positif ini dengan nilai-nilai kebaikan, misalkan salah satunya apa coba? Di dalam kelas, siapa yang bisa kira-kira untuk membuat perjanjian kesepakatan kelas? Anak tentunya. Kita hanya menuntut, ya, mengarahkan saja. Misalkan contohnya buang sampah pada, ya. Apalagi menjaga kebersihan kelas, berarti positifnya ya. Kemudian datang tepat waktu, ya. Apalagi Jangan buang sampah sembarangan. mengucapkan salam, saling menghormati. Apa saling menghormati berarti? Tidak berkata kasar, ya. Itu di situ nanti ibu bapak guru menyampaikan atau menulis kata-kata di ruangan kelas kita, disimpan di ruangan kelas. Di sini ada nggak disiplin positif kesepakatan kelas? Nah ini tuh ya, di kelas 6C luar biasa, kasih tepuk tangan. Ada tuh ya, kelas 6C ini salah satu contoh ya. Pertama, lihat tuh, siswa harus hadir di kelas tepat waktunya. Oke. Selanjutnya, piket kelas dilakukan lebih awal. Kemudian wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Berperilaku sopan santun, saling menghargai satu sama lainnya. Ya, itu masuk ke dalam apa ya? Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lainnya. Masuk ke mana? Budaya positif. Dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Emang bawa handphone? Ya, karena apa? Sekarang itu ya anak-anak memang sudah modern sih, nggak bisa diarahkan lagi. Pasti anak kelas 5 juga ada, kelas 4 pun bisa ada ya. Tapi kita harus bijak dalam menyampaikan masukan-masukan kepada anak, mana yang harus dibuka di dalam HP-nya ya, mana yang tidak. Di situ nanti ada kok ya diprotek, ada yang 17 tahun ke atas itu bisa kita blokir ya, tidak bisa melihat. Tapi kadang-kadang kalau kita itu sudah keluar ya, muncul itu ya. Nah ini perlu pemahaman dari kita supaya kita bisa mengingatkan kepada anak kita ya, karena HP itu tergantung kebijakan kita yang menggunakannya seperti apa ya. Karena sekarang ini sudah mendunia ya, semua orang pasti punya HP ya. Dulu mah satu telepon di rumah ya, dari telepon ini satu itu semua itu. Mama ada telepon, Akek ada telepon, ayah ada telepon. Sekarang apa? Anak-anak kecil punya luar biasa ya. Berarti kita sudah masuk ke zamannya ya. Dulu mah kita belum pernah ya, belum pernah tahu yang namanya HP merek Nokia itu paling mahal kita ya. Kalau lihat orang bawa HP, ketika lihat HP Nokia orang kaya ya, benar nggak? Iya betul. Iya, betul. HP.
senang. Tapi sekarang tukang beda, tukang semua orang pakai HP. Berarti kita sudah masuk ke dalam zaman modernisasi. Luar biasa ya. Oke, sekarang kita lihat di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan proses peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Siapa yang tahu intrinsik? Bahasa Indonesia, ya, intrinsik. Ada ekstrinsik ya, oke silakan. Terima kasih Bapak. Kalau motivasi intrinsik itu ada dalam diri kita Pak. Sedangkan kalau ekstrinsik berarti dari luar diri kita. Kalau dari contoh dari motivasi intrinsik itu kesadaran diri kita, misalkan datang tepat waktu itu keluar dari diri kita sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Itu saja Pak contohnya. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Iya, betul ya. Jadi datang dari diri sendiri. Bagaimana caranya menciptakan supaya intrinsik dari diri anak itu datang dari diri anak sendiri, ya, sehingga kalau sudah tercipta keinginan dari anak sendiri itu akan sangat mudah sekali bagi kita menginstruksikan segala sesuatunya tanpa kita harus berulang-ulang, ya, karena mereka sudah punya pola pikir bahwa keinginan mereka itu seperti itu, ya, ingin baik, ingin dihargai, ya, ingin diakui, itu anak itu, ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ras maupun latar belakang, ya. Jadi ini semuanya bersama-sama kita. Tidak melihat dia siapa, mau orang mana, mau orang Jawa, orang Sunda, orang Kalimantan, orang Sumatera, ya, semuanya ini lihat dari nilai-nilai kebajikan. Di sini ada profil pelajar Pancasila, mengatakan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Coba Ibu Bapak, siapa yang bisa menyampaikan tentang keberbinekaan? Silakan. Bulan, jadi jangan ngomong. Keberbinekaan, silakan. Ini kata disiplin yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini ya. Jadi kita ini berpikir ya positif, apa yang kita yakini, nilai-nilai kebaikan apa yang ada pada diri kita. Pasti kita semuanya juga mempunyai ya pemikiran-pemikiran yang positif, nilai-nilai kebaikan itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi bagaimana caranya kita untuk melaksanakan kegiatan disiplin positif ini? Tentunya untuk mengadakan kegiatan disiplin positif, ya berarti kita harus ada nilai-nilai kebaikan di situ. Misalkan di dalam kelas, ibu-ibu, bapak-bapak gurunya berkumpul dengan anak-anaknya tentunya di kelas agak sedikit atas ya, kelas 4, 5, 6 gitu. Kalau kelas 1 kayaknya agak repot ya, itu harus dibimbing oleh gurunya. Kemudian kelas 2-nya juga. Kalau kelas 4, 5, 6 itu mereka sudah bisa membedakan antara negatif dan positif, ada yang baik dan yang benar ya. Nah, untuk kegiatan yang disiplin positif ini dengan nilai-nilai kebaikan, misalkan salah satunya apa coba? Di dalam kelas siapa yang bisa kira-kira untuk membuat perjanjian kesepakatan kelas? Anak tentunya. Kita hanya menuntut, ya, mengarahkan saja.
Misalkan contohnya buang sampah pada tempatnya. Apalagi menjaga kebersihan kelas, berarti positifnya ya. Kemudian datang tepat waktu, ya. Apalagi Jangan buang sampah sembarangan. mengucapkan salam, saling menghormati. Apa saling menghormati berarti? Tidak berkata kasar, ya. Itu di situ nanti ibu bapak guru menyampaikan atau menulis kata-kata di ruangan kelas kita, disimpan di ruangan kelas. Di sini ada nggak disiplin positif? Kesepakatan kelas. Nah ini tuh ya, di kelas 6C luar biasa, kasih tepuk tangan. Ada tuh ya. Kelas 6C ini salah satu contoh ya. Pertama, lihat tuh, siswa harus hadir di kelas tepat waktunya. Oke. Selanjutnya, piket kelas dilakukan lebih awal. Kemudian wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Berperilaku sopan santun, saling menghargai satu sama lainnya. Ya, itu masuk ke dalam apa ini? Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lainnya. Masuk ke mana? Budaya positif. Dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Emang bawa handphone? Ya, karena apa? Sekarang itu ya anak-anak memang sudah modern sih, nggak bisa dielakkan lagi. Pasti anak kelas 5 juga ada, kelas 4 pun bisa ada ya. Tapi kita harus bijak dalam menyampaikan masukan-masukan kepada anak, mana yang harus dibuka di dalam HP-nya ya, mana yang tidak. Di situ nanti ada kok ya diprotek, ada yang 17 tahun ke atas itu bisa kita blokir ya, tidak bisa melihat. Tapi kadang-kadang kalau kita itu suka keluar ya, muncul itu ya. Nah ini perlu pemahaman dari kita supaya kita bisa mengingatkan kepada anak kita ya, karena HP itu tergantung kebijakan kita yang menggunakannya seperti apa ya. Karena sekarang ini sudah mendunia ya, semua orang pasti punya HP ya. Dulu mah satu telepon di rumah ya, dari Telkom ini satu itu semua itu. Mama ada telepon, Ake ada telepon, ayah ada telepon. Sekarang apa? Tuh anak-anak kecil punya luar biasa ya. Berarti kita sudah masuk ke zamannya ya. Dulu mah kita belum pernah ya, belum pernah tahu yang namanya HP merek Nokia itu paling mahal kita ya. Kalau lihat orang bawa HP, ketika lihat HP Nokia itu orang kaya ya, benar nggak? Iya betul. Iya, iya betul. HP tenang. Tapi sekarang tukang meja, tukang semua orang pakai HP. Berarti kita sudah masuk ke dalam zaman modern luar biasa ya. Oke, sekarang kita lihat di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan proses peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, universal dan universal ya, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Siapa yang tahu intrinsik? Bahasa Indonesia ya, intrinsik. Ada ekstrinsik ya, oke silakan. Terima kasih Bapak. Kalau motivasi intrinsik itu ada dalam diri kita Pak. Sedangkan kalau ekstrinsik berarti dari luar diri kita. Kalau dari contoh dari motivasi intrinsik itu kesadaran diri kita, misalkan datang tepat waktu itu keluar dari diri kita sendiri, bukan dari dorongan orang lain. Itu saja Pak contohnya. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Iya, betul ya. Jadi datang dari diri sendiri. Bagaimana caranya menciptakan supaya intrinsik dari diri anak itu datang dari diri anak sendiri, ya, sehingga kalau sudah tercipta keinginan dari anak sendiri itu akan sangat mudah sekali bagi kita menginstruksikan segala sesuatunya
tanpa kita harus berulang-ulang, ya, karena mereka sudah punya pola pikir bahwa keinginan mereka itu seperti itu, ya, ingin baik, ingin dihargai, ya, ingin diakui, itu anak itu, ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, ras maupun latar belakang, ya. Jadi ini semuanya bersama-sama kita. Tidak melihat dia siapa, mau orang mana, mau orang Jawa, orang Sunda, orang Kalimantan, orang Sumatera, ya. Semuanya ini lihat dari nilai-nilai kebajikan. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Mengatakan beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berahlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Coba Ibu Bapak, siapa yang bisa menyampaikan tentang keberbinekaan? Silakan. Bulan, jadi jangan ngelamun. Keberbinekaan, silakan. Itu lebih ke arah keberagaman ya, atau perbedaan. Jadi intinya meskipun berbeda-beda, kita tetap membungkusnya dalam satu wadah yang sama. Kalau dalam sekolah mungkin, kalau di sini agama sama ya Pak semua. Kalau saya dulu kan memang kebetulan beberapa agama, jadi di situ kita bisa kebinekaan dari agama juga, dari suku, kemudian juga dari ras juga, kemudian juga dari kalau anak-anak mungkin dari kesukaan mereka, hobi mereka seperti itu. Nah dari semua perbedaan itu, keragaman tersebut kita rangkum menjadi satu dalam satu wadah yang sama. Kita arahkan bahwa perbedaan itu bukan suatu pemicu untuk perpecahan, jadi untuk suatu persatuan. Terima kasih. Itu seperti itu, ya. Jadi tidak memikirkan Tidak berbeda-beda. bangsa saja, berbeda-beda, harus tetap satu, dua. Nah, kemudian gotong royong, gampang gotong royong ya. Yang namanya gotong royong berarti kerjasama. Dalam artian apa? Kerjasama itu umum, ya. Kalau ke anak-anak kerjasama mungkin bisa saja dalam bidang diskusi, kerja kelompok, ya, untuk membuat tugas dari semua anak itu. Kita arahkan bagaimana caranya mereka mempunyai jiwa-jiwa yang kreatif, ya. Kreatif itu baik dalam bidang seni, ya, olahraga, ya, bisa saja guru mandiri sendiri, ya. Tapi mandiri itu bertanggung jawab, ya, terhadap pekerjaannya, bertanggung jawab kepada diri sendiri, ya. Jadi harus melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemudian bernalar kritis ini sama saja dengan kita itu memberikan materi kepada siswa yang kontennya, isinya itu merupakan salah satu konsep yang memerlukan pengajian, ya. Jadi dia itu harus bisa mengkaji, jadi mengimpulkan apa yang telah kita sampaikan. Dia harus benar dengan kritis. Ini tingkat kemampuannya itu luar biasa, ya. Pada anak itu bagaimana caranya ibu bapak untuk mengembangkan anak-anak sampai benar kritis. Ya. Kemudian ibu primary years program itu mah dari ini ya, dari bahasa luar. Apa nih ibu? Ya, primary years program. Jadi program tahunan ya. Dia dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kalau ini sudah terbentuk, ya, di dalam kelas, ini luar biasa, ya. Ada rasa toleransi kepada teman-teman, kemudian rasa hormat, saling menghormati sesama teman, ya. Kemudian integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ya, dan lain sebagainya. Apakah
di kelas ibu bapak sudah seperti ini? Bagaimana? Sudah belum? Belum. Toleransi sudah ada? Ada. Rasa hormat? Ada. Integritas? Apa integritas? Siapa yang bisa? Ya, kira-kira siapa yang bisa? Apa sih integritas? Bisa? Siapa? Apin sih, Apin. Aku kan bilang Apin. Ya, silakan coba integritas Pak. Bambang ya, mana? Sama-sama integritas ini jadi istilahnya rumahku istanaku dan kita jadikan sekolahku istanaku. Jadi bagaimana kita memelihara sekolah ini itu tentu saja dengan mencintai dalam memelihara salah satunya kerukunan dan antar sesama rekan kerja supaya terjadi kondisivitas dalam kerja. Baik, jadi itu komitmen yang tinggi. Ya, terima kasih. Berikan aplaus buat Pak Bambang. Integritas itu merupakan jati diri kita ya. Seperti fakta integritas, jadi jati diri kita ya. Itu perlu kita sampaikan kepada anak kita. Jangan sampai anak dibiasakan untuk berkata yang tidak sesuai ya. Jadi semuanya itu kembali kepada kita, bagaimana kita menyampaikannya pada anak-anak kita supaya anak benar-benar memiliki integritas diri sendiri ya. Kemudian di sini ada lagi yang dapat kita ketahui selain integritas itu adalah empati. Empati itu menempatkan diri ya. Lihat pada posisi ya di mana kita bergaul ya, berarti kita harus menempatkan diri kita. Dengan orang tua bagaimana, dengan teman sebagaimana, dengan yang di bawah kita itu harus bagaimana. Kita harus menyesuaikan pada posisi yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian di situ ada keingintahuan, jelas ya. Jadi ada rasa ingin tahu. Anak itu bagaimana caranya kalau kita memberi pelajaran ingin tahu gitu. Bagaimana? Ya, materi apa yang perlu kita sampaikan? Kalau misalnya ibu bapak mentok memberikan pelajaran anak tengah-tengah ya, itu bisa berkolaborasi dong ya. Jadi bisa bertukar pikiran dengan teman sekelasnya ya, misalnya kelas 1A bisa dengan 1B, dengan 1C, 1D itu ngobrol, kolaborasi bareng-bareng untuk memberikan pelajaran bagaimana anak ingin mempunyai rasa keingintahuan yang cukup tinggi ya. Kerjasama, percaya diri dan komitmen, aktif dan juga mendengarkan orang lain ya, dan memberikan yang terbaik pada diri. Oke, kebutuhan dasar manusia sebagai suatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kekuasaan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Bagaimana cara bertahan hidup? Berarti kita harus berusaha. Bagaimana caranya kita supaya bertahan hidup? Survival. Kemudian cinta dan kasih sayang, love and belonging, memiliki ya. Berarti kebutuhannya dicintai dan dikasihi ya. Kemudian kebebasan, freedom ya. Jadi anak itu ingin memiliki kebebasan dalam artian bebas dalam bergaul di dunia anak tersebut. Kesenangan ya, full. Nah, ini kesenangannya harus kita ya fun ya, kesenangan. Pundi kayak fun ya, kesenangan. Jadi mereka merasa selalu gembira ya. Kekuasaan itu power ya, kekuasaan tenaga. Nah, ini anak-anak ini merasa dia punya power, punya tenaga ya, kemudian dia berinteraksi dengan semaunya. Itu tentu itu harus ada dalam pikiran kita. Jadi jangan sampai powernya dia itu anak-anak ya dilampiaskan kepada teman-temannya yang merasa lebih lemah. Nah ini, jadi kita perlu bimbingan yang sangat intensif kepada anak supaya
powernya dia, kekuasaannya itu bisa kita sesuaikan dan dibangun. Ya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, pertama hukuman, ya. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Itu ada kesinambungan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di situ ada ekstrinsik dan intrinsik, apa yang disampaikan oleh Bumi tadi, ya. Jadi ada dorongan dari dalam, ya, dari sendiri, dorongan dari luar. Lanjutkan. Di sini ada 3 macam cara orang melakukan tindakan. Ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman di sini tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, ya. Bersifat satu arah, ya, berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, sepakat, ya, sepakati sesuai peraturan murid. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi. Kemudian proses, nah ini restitusi, ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Saya mau minta dari 3 pernyataan ini, yang namanya hukuman itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Hukuman. Kira-kira, ya, silakan Pak Selvi. Terima kasih. Ya. Kalau hukuman sebetulnya saya kurang begitu ini ya Pak ya, karena hukuman itu hanya sepihak misalnya ya. Tapi kalau saya senangnya ke restitusi, karena pada dasarnya kesalahan itu dilakukan kadang-kadang dia tidak tahu kenapa dia melakukan itu. Tetapi setelah ditanya, diberikan pemahaman, ternyata itu lebih efektif untuk merubah sikap yang tadinya yang kurang baik itu saja. Oke, kasih tepuk tangan buat Pak Cepi. Ya. Oke, terima kasih Pak Cepi. Tunggu aja situ. Yang namanya jenis hukuman, misalkan anak berbuat apa? Misalkan, kalau misalkan aja ini mah, itu hukumannya bagaimana itu? Anak berbuat apa misalnya? Ada nggak? Kira-kira dihukum? Mungkin dulu ya, sebelum itu biasanya ketika tidak mengerjakan PR, lari. Oh gitu. Ya seperti itu biasanya itu hukuman gitu. Oke, ya gitu. Itu kan ada alasannya juga. Ketika kita menghukum, itu alasannya kenapa dia tidak mengerjakan PR? Kita perlu tanyakan. Kenapa perlu kita tanyakan supaya mengetahui penyebab dia tidak melakukan itu. Nah mungkin ada alasan-alasan yang begitu tepat sehingga mereka tidak mengerjakan PR itu. Jadi ada toleransinya, sifatnya hanya sewaktu-waktu Pak. Tapi kalau itu terus diulang, mungkin itu berbeda lagi. Oke, terima kasih luar biasa ya Mas Setia. Mantap. Itu ya jangan sampai terjadi pada sekolah-sekolah ya. Karena yang namanya hukuman itu membuat orang akan menjadi apa namanya ya? Ya, menyesali kesalahan itu jangan ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Setia tadi itu betul. Kita harus merestitusi ya, menanyakan dulu sebab akibatnya kenapa tidak mengerjakan PR, jangan langsung dihukum ya. Ada konsekuensi, kalau konsekuensi beda loh ya. Nah misalkan apa contohnya yang konkret konsekuensi ini, silakan siapa yang bisa yang mau berbagi. Bu Ida silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya konsekuensi itu Pak dari kesepakatan yang sudah kita sepakati dengan bersama murid-murid. Jadi tidak sepihak itu. Jadi ada kesepakatan. Contohnya kalau misalnya kesiangan kan ada kesepakatan datang jam sekian. Kalau telat apa nih kira-kira? Mungkin ada usulan denda, tapi kita tidak setuju karena
mungkin Bu mengaku yang PKF contohnya. Itu mungkin salah satu bentuk konsekuensi dari didasarkan hasil dari kesepakatan kita bersama siswa. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya, luar biasa. Dari kegiatan ini kita akan refleksi ya bagaimana kita telah melaksanakan kegiatan budaya positif ini. Jadi untuk pembelajaran pada siang hari ini ya, saya mau minta satu dari teman-teman untuk merefleksikan ya pelajaran tadi apa sih yang telah kita dapatkan. Siapa kira-kira yang mau merefleksi ini dari pelajaran konsekuensi atau restitusi. Hukuman itu biasanya kita tidak mau tahu anak ketika terlambat tidak ditanya. Ya kenapa kamu datang terlambat? Kenapa alasannya tidak mengerjakan PR? Kita langsung hukum saja. Karena kita mungkin tidak ingin anak-anak itu tidak mengerjakan apa yang kita perintahkan sebelumnya. Kemudian yang konsekuensi ini biasanya berupa tata tertib ya, yang sedikit memaksakan anak untuk mengerjakan apa yang tidak mereka sepakati. Karena di sini membuat mereka tidak nyaman. Sedangkan restitusi ini di sini menciptakan proses bagaimana anak ingin atau mau memperbaiki. Nah ini cukup baik sekali karena kita tahu bagaimana kita bersikap. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kasih tepuk tangan Bapak-bapak untuk merefleksikan diri kita pembelajaran dari awal sampai dengan akhir ini ya. Tentunya kembali kepada yang 3 poin ini ya. Jadi ada hukuman, konsekuensi dan restitusi berkaitan dengan budaya positif. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati dan saya banggakan, untuk pembelajaran ini bukan hanya diterima di sini saja. Mari kita semua kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Ya, kita lihat nanti kita kontrol kapan rencana Ibu Bapak untuk melaksanakan kegiatan yang bersifatnya budaya positif ini dari nilai-nilai kebaikan anak. Ya, kemarin pernah saya lihat ke kelas ya, survei dan dilihat di situ masih belum ada kesepakatan kelas, daftar tiket, daftar hadir itu belum. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan silakan berjanji pada diri sendiri dengan kelasnya masing-masing untuk membuat tugas-tugas yang harus ada di ruangan sekolah itu, biar mereka membaca dan selalu mengingat. Ya, ingat pesan dari semua bahwa kegiatan ini semata-mata untuk kegiatan pengembangan potensi kita sebagai pendidik. Ya, mudah-mudahan bisa dikembangkan kembali di sekolahnya dan dikerjakan. Jangan sampai sudah sampaikan seperti ini kita biasa-biasa saja. Mudah-mudahan kita ada manfaatnya ya. Kemudian ingat yang paling utama ya Ibu Bapak, tugas kita apa? Yang pertama merencanakan ya. Apa yang merencanakan? Berarti membuat modul ajar ya. Setidaknya mudah-mudahan bisa menyampaikannya kepada Bapak Kepala Sekolah atau ke Bapak ya sebagai kurikulum. Ya, ke Bapak nanti modulnya seperti apa, kalau kurang cocok, kurang pas bisa kita perbaiki ya. Sehari sebelum hari H mengajar itu kita sudah punya modul untuk mempersiapkan pembelajaran ya. Kalau untuk modul ajar itu pada dasarnya tidak ada benar atau salah ya. Kalau untuk modul ajar mau salah nanti akan ketemu ya, ketika membuat modul akan ketemu ketika pada saat kegiatan pembelajaran. Makanya ada kata diferensiasi itu melihat di bagian mananya, apakah bagian prosesnya, apa bagian kontennya, atau bagian dari produknya. Nah di situ nanti diperbaiki oleh guru itu sendiri. Itu mungkin Pak masukannya. Mohon maaf Bapak. Luar biasa, tepuk tangan ya semuanya. Itu ya betul harapan kita setelah mengadakan pembelajaran di kelas kan, itu kan kita melihat jadi kebutuhan siswa. Nah dari kebutuhan itulah kita baru buat modul ajar ya, yang bentuknya seperti apa, ini yang lemah, ini yang sedang, ini yang cepat. Nah itu maksud dari tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu nanti disampaikan ke pimpinan ya, nanti ditandatangan apa saja bahannya gitu ya. Jadi tidak hanya
dikonsumsi oleh sendiri dan kita harus saling berkolaborasi ya bersama-sama untuk peningkatan pembelajaran ini. Ya, terima kasih Pak Cepi, luar biasa. Kita akhiri aja pembelajaran pada siang hari ini karena sudah jam 12:04. Luar biasa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada MC. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak CGP kita ya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah sekaligus calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah mendefinisikan tentang budaya positif sekolah. Semoga hal itu dapat kita implementasikan ya di sekolah, terutama di kelas masing-masing, dan juga semoga hal itu bermanfaat untuk kita lebih baik lagi dalam mengimplementasikannya, dan juga semoga hal itu juga dapat menambah kemajuan kita semuanya untuk pendidikan yang lebih baik lagi. Baik, Ibu Bapak hebat semuanya, acara demi acara telah selesai. Marilah kita tutup saja acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Boleh pantun? Jalan-jalan beli tomat.